Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agadis Miati. Adapun firman Tuhan yaitu dari Kejadian pasal 47 ayat pertama sampai yang ke-17. Bapak Ibu silahkan membaca sendiri nasnya, yaitu di bawah perikop piala Yusuf hilang dan didapati. Kami mengambil tema melewati firman Tuhan pada saat ini, indahnya kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan Yusuf dengan masa lalunya yang kelam, pengalaman dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Midian. Kemudian orang Midian menjualnya ke orang Mesir, ke Potifar sebagai kepala pengawal Firaun atau kepala pengawal raja pada saat itu. Yang secara iman Yusuf memahami bahwa dijualnya ia oleh saudara-saudaranya dalam rangka yaitu Allah memelihara kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Tapi di sisi yang lain, perlu bagi Yusuf untuk melihat bagaimana kasih persaudaraan, ketulusan hati para saudara-saudaranya pada saat itu. Yusuf yang sekalipun menjadi mangkubumi atau katakanlah sebagai perdana menteri, dan Yusuf tetap mengenal saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya baik datang pertama kalinya, terlebih pada kedatangannya yang kedua kali. Tetapi Yusuf bermaksud melihat sejauh mana kasih persaudaraan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya, sikap mereka terhadap saudaranya. Dan Yusuf pada saat itu yang belum memperkenalkan dirinya, ia membuat suatu strategi agar ketika saudara-saudaranya pada saat itu membawa adik bungsunya Benyamin, adik yang satu ibu dengan Yusuf pada saat itu, dan Yusuf secara sengaja menyuruh agar piala Yusuf itu ditaruh di karung adiknya Benyamin. Di karung yaitu tempat gandum yang telah mereka beli dari Yusuf pada saat itu. Sehingga dengan alasan bahwa adik Yusuf yang bernama Benyamin ini yaitu didapati ada piala Yusuf yang berada di karung gandum miliknya, maka itu menjadi alasan bagi Yusuf untuk menahan Benyamin. Ia melihat bagaimana sikap dari saudara-saudara, dan ternyata luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Yehuda yang memikul tanggung jawab, bahkan menjadi jaminan bagi ayahnya agar Benyamin boleh pulang kembali bertemu dengan ayah mereka. Sehingga Yehuda yaitu sanggup untuk menjadi jaminan asalkan adiknya Benyamin boleh pulang kembali kepada orang tua mereka. Karena Yehuda mengatakan bahwa ia tidak sanggup apabila ayahnya yang sudah ubanan tersebut, sudah tua tersebut meninggal, karena adik bungsu mereka tidak kembali kepada ayahnya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih persaudaraan yang begitu indah yang dimiliki antar saudara ini juga yang akhirnya mempersatukan mereka dengan Yusuf yang pernah mereka jual pada saat itu. Bahkan kasih persaudaraan yang mampu menghilangkan segala rasa dendam dan kebencian dari Yusuf sendiri, yang katakanlah ia sebagai korban dari saudara-saudaranya. Bahkan ketika ia telah sukses, ketika ia telah berhasil menjadi Perdana Menteri, ia tetap mau membuka dirinya, mau memaafkan saudara-saudaranya. Tentu ini adalah hal yang suatu indah, karena tidak jarang bisa terjadi ketika seorang sudah menjadi sukses, maka ia akan menjadi teringat dengan orang-orang yang semasa hidupnya susah, tidak memperhatikan dia, atau orang-orang yang katakanlah pernah sombong dengan dia ketika ia hidup dalam keadaan susah, atau bahkan ia pernah menderita oleh orang lain, sehingga ketika menjadi pejabat, ketika ia menjadi orang kaya, maka seringkali terjadi, yaitu entah sadar atau tanpa sadar, maka ia akan membenci ataupun ia tidak memiliki hati yang mengasihi terhadap orang tersebut. Tetapi berbeda dengan Yusuf, ia memiliki hati yang mengasihi, dan begitu indahnya kasih persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, indahnya kasih persaudaraan, biarlah itu yang membuat kita bisa saling memaafkan satu dan yang lain, menghilangkan segala rasa benci dendam satu dan yang lain, sehingga dengan kasih persaudaraan kita senantiasa boleh dipersatukan, baik di tengah-tengah keluarga, dalam ikatan kerabatan kita, di tengah-tengah jemaat kita, di lingkungan dimanapun kita berada. Terlebih-lebih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengingatkan kita bahwa kita sebagai warga dari kerajaan Allah, kita adalah saudara yang secara rohani, persaudaraan yang jauh melampaui ikatan darah atau ikatan duniawi, karena Tuhan Yesus Kristuslah yang mempersatukan kita. Bahkan juga kita diajarkan untuk memiliki kasih persaudaraan terhadap sesama kita juga, tanpa mengenal perbedaan suku dan agama. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus berkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kami, menyertai kami dalam hari-hari kami dan kehadiran Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon kehadiran Tuhan dalam hari-hari kami. Tuntunan, lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan, kesehatan, rejeki, berkat yang Tuhan sediakan bagi kami dan seisi rumah tangga kami, bagi kami dan anak cucu kami sekalian. Pada saat ini kami mendoakan bagi jemaat GKE Tanjung Taruna, Gereja Tiberias. Kami mohon penyertaan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang kami bersyukur mereka telah melewati masa-masa yang sulit. Mereka pernah menghadapi bagaimana banjir yang terjadi, tapi syukur padamu ya Tuhan, Tuhan tetap memberikan penyertaan berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka, berikan mereka kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan keberadaan jemaat GKE Tanjung Taruna Jatiberias, yaitu biarlah Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati baik Bapak Tika S. Usman maupun juga seluruh para penetua, diakon dan anggota jemaatnya, menjadikan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan
Limpahkan rejeki berkat yang datangnya daripada Tuhan melewati usaha dan pekerjaan. Demikian juga Tuhan berikan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, baik kesehatan untuk fisik maupun juga kesehatan untuk jiwa, sehingga boleh menjalani kehidupan bersyukur, bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua.